Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita semua. Salam dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di video pembelajaran kali ini materi kita yaitu lanjutan dari bab trigonometri, yaitu bagian C tentang perbandingan trigonometri pada bidang kartesius. Ya, jadi salah satu ciri dari bidang kartesius adalah dia gambaran dari segitiga siku-sikunya atau perbandingan trigonometrinya nanti dia dalam bentuk sumbu Y dan sumbu X ya. Ya, sumbu X ini yang mendatar, kemudian sumbu Y ini yang tegak. Ya, kemudian nanti dia dalam bentuk titik koordinat ya. Tapi pada gambaran segitiganya bisa kalian lihat di sini bahwa dia berbentuk segitiga siku-siku, di mana untuk sisi yang mendatar nanti semua titiknya adalah titik X. Ya, kemudian sisi yang tegak itu adalah Y. Nah, kemudian R ini dia merupakan sisi miring ya. Ya, atau kalau dalam lingkaran simbol R ini biasa disebut juga sebagai jari-jari. Tapi kalau dalam segitiga siku-siku yang digambarkan dalam bentuk koordinat pada bidang kartesius seperti ini, dia adalah sisi miring. Kemudian untuk nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku di bidang kartesius, di sini dia memiliki penamaan lain lagi. Ya, maksudnya itu adalah aturannya berbeda lagi dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di mana untuk sin alfa yang tadinya adalah sisi depan sudut per sisi miring, itu diganti menjadi Y per R. Seperti itu ya. Nah, kemudian cos alfa itu sama dengan X per R. Ya, X per R. Kemudian tan alfa sama dengan Y per X ya. Ya, Y per X. Tapi intinya masih sama. Ya, kemudian untuk tinjauan sudutnya adalah sudut alfa begini ya. Ini juga berlaku pada kebalikan dari sin, cos, dan tan. Bisa kalian lihat di sini. Untuk sin, kebalikannya cosec, maka R per Y. Ya, cos, sekan alfa itu adalah R per X. Kemudian kotangen, yaitu X per Y. Nah, jadi inilah rumus untuk perbandingan trigonometri di bidang kartesius. Di mana bidang kartesius itu salah satu cirinya tadi dijelaskan dia berada pada sumbu X yang ini dan sumbu Y ya. Ya, kemudian untuk titik-titiknya adalah titik X dan Y. Kemudian untuk sisi miringnya adalah R. Kemudian tidak lupa juga kalian harus bisa mengetahui dasar dalam perbandingan teorema Pitagoras. Ya, di mana R itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian X atau titik X itu sama dengan akar R kuadrat dikurang Y kuadrat. Kemudian Y sama dengan akar R kuadrat dikurang X kuadrat. Ya, jadi inilah materi tentang perbandingan trigonometri pada bidang kartesius. Untuk rumusnya saya harapkan kalian bisa pahami disertai dengan penggambarannya ya, dalam bentuk gambar seperti ini. Baik, kita ke contoh soalnya. Bisa kalian lihat contoh soal pada perbandingan trigonometri di bidang kartesius. Jika tangen A, ya, tangen sudut A seperti ini sudut tinjauannya adalah A. Tangen A sama dengan 12 per 5, ya, Y per X, 12 per 5. Tentukan nilai dari sin A dan cos A. Ya, jadi supaya bisa lengkap, karena di sini juga tidak diketahui sisi miringnya, R-nya tidak diketahui, maka kita harus gunakan dulu Pitagoras atau teorema Pitagoras ya. R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. R sama dengan akar 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. Maka R sama dengan akar 25 ditambah 144. Atau R sama dengan akar dari 169. Kita tarik akarnya, maka R-nya itu atau sisi miringnya sama dengan 13. Maka R di sini dia sama dengan 13.
Ya, kita sudah dapatkan nilai R-nya. Maka tinggal kita tentukan nilai dari sin A dan cos A. Kalau dari gambar ini saja sudah bisa kita tebak bahwa untuk sin A adalah sisi depan sudut per sisi miring. Nah, berarti sin A itu sama dengan, ya, sin A sama dengan 12. Ya, dibagi dengan 13. Kalau dari gambaran yang ini ya, kita lihat. Kemudian cos A, ya, cos A tadi adalah X per R. Sisi di samping sudut A per sisi miring. Nah, berarti 5, ya, 5 per 13. Nah, bisa langsung seperti itu. Atau dengan langkah-langkah seperti ini. Ya, bisa dilihat sehingga diperoleh sin A dan cos A, yaitu sin A sama dengan Y per R. Jadi sin A-nya adalah 12 per 13. Ya, kemudian cos A-nya adalah X per R, jadi cos A adalah 5 per 13. Nah, itu kalau kita menggunakan langkah-langkah ya. Baik, untuk latihan soalnya, bisa kalian kerjakan. Ini bentuk soalnya berbeda lagi. Bisa kalian lihat. Diketahui titik P 8,15. Nah, berarti kalau untuk titik koordinat itu pada bidang kartesius, X-nya adalah 8, kemudian Y-nya adalah 15. Membentuk sudut theta dengan sumbu X positif. Ya, maksudnya dia berada pada kuadran pertama sini ya. Yaitu sumbu X-nya berada pada bidang yang positif atau sisi yang positif di sini ya. 0, kemudian di sini positif. Pertanyaannya adalah tentukan nilai dari sekan theta. Ya, sekan theta itu merupakan kebalikan dari cos theta. Ya, jadi yang tanyakan cuma ini saja, sekan theta. Kemudian kita gambarkan dia dalam bidang kartesius seperti ini. Ini bidang kartesiusnya, di mana pada bidang kartesius itu ada cirinya ada sumbu X, ya, dan ini adalah sumbu Y ya. Nah, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian titiknya tadi adalah 8,15. Ya, 8 untuk X-nya dan 15 untuk Y-nya. Nah, dia membentuk seperti ini. Yang ditanyakan adalah nilai dari sekan theta. Ya. Jadi kalian nanti jadikan gambaran segitiga siku-siku seperti ini. Ya, siku-sikunya di sini. Ya, kemudian Y-nya ini panjangnya adalah 15. Ya, Y-nya di sini sama dengan 15. Nah, kemudian X-nya di sini, ya, terlihat dalam gambar, itu sama dengan 8 ya. Ya, yang ditanyakan adalah sekan theta. Maka nanti kalian untuk mengerjakannya tinggal cari nilai ini, R, atau sisi miringnya ini berapa. Dengan menggunakan tinjauan sudut theta. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Dan selebihnya saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.